Bab 661. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah batu itu, ada seekor ular berbisa setebal ibu jari, berwarna hijau dan menyemburkan huruf-huruf ungu. Meskipun ular berbisa itu tidak besar, matanya sangat ganas. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mendesis. Suara anak laki-laki itu terdengar lagi tidak jauh dari sana. Bayi kecil ini telah tinggal di lembah selama ratusan tahun dan lebih tua dari kakekku. Tetapi ia begitu besar sehingga ia tidak pernah menghisap darah manusia. Jika kau membiarkannya menggigit, ia akan lulus ujian pertama. Tetapi aku harus menjelaskannya kepadamu. Meskipun ia kecil, jika ia tersentuh oleh taringnya, bahkan seekor harimau pun dapat berubah menjadi genangan darah dalam sekejap. Tidakkah kau ingin mencoba? Hihi. Yang Xuan mengerutkan kening. Meskipun ia juga bertemu dengan ular kecil ini untuk pertama kalinya, ia memiliki banyak pengalaman di hutan. Dari bentuk, mata, dan bau ular kecil itu, ia dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan anak laki-laki itu tidak berlebihan. Baru saja hendak mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Wanxin, tetapi sebelum dia membuka mulutnya, Xiao Wanxin menggulung lengan bajunya dan mengulurkan lengan putihnya ke arah ular kecil itu. Desis, ular kecil itu sangat ganas. Ia memuntahkan dan menggigit keras lengan putih salju Xiao Wanxin. Seluruh tubuh Xiao Wanxin tiba-tiba gemetar, menggertakkan giginya, dan keringat dingin keluar dari dahinya dalam sekejap. Yang Xuangang siap membantunya. Xiao Wanxin dengan cepat menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan datang." Pada saat yang sama, kabut hitam tipis mulai muncul di sepanjang tubuh Xiao Wanxin. Ular kecil itu menggigit lengan Xiao Wanxin, tetapi tidak segera melepaskannya. Dua gigi beracun menusuk dalam-dalam lengan Xiao Wanxin dan mendesis di mulutnya. Pada saat yang sama, warna tubuh ular kecil itu juga berubah perlahan, dari hijau pada awalnya menjadi merah muda, dan akhirnya langsung menjadi merah darah. Kemudian ia mengendurkan mulutnya dan melompat-lompat seperti stimulan. Akhirnya, ia tiba-tiba melompat ke samping dan menghilang. "Wanxin, kamu baik-baik saja." Yang Xuan bergegas maju dan melihat hati Xiao Wan memutih seperti kertas putih. "Tidak apa-apa, jangan sentuh aku untuk saat ini. Tubuhku penuh racun sekarang." Suara Xiao Wanxin sangat lemah. Yang Xuan menggertakkan giginya dan berkata ke depan, "Apakah ini jalan masuk?" "Hehe, aku sudah melewati jalan masuk." "Tentu saja, aku sudah melewati jalan masuk. Terima kasih." "Oh, Xiao Xing sudah tidak meminum darah manusia selama ratusan tahun. Berikutnya adalah jalan masuk kedua." Suara di depan sangat bersemangat. 10 meter di depan, ada meja batu. Ada secangkir teh di atas meja batu. "Aku akan mengundangmu minum teh." Yang Xuan dan Xiao Wanxin berjalan 10 meter ke depan lagi. Benar saja, dia melihat meja batu di depan, ada cangkir giok putih di atas meja batu. Ada lapisan kabut hitam di dalam cangkir itu. "Sudah cukup bersenang-senang. Kamu punya kemampuan bicara. Jangan sembunyikan kepala dan ekormu." Ketika Yang Xuan melihat cangkir berisi cairan dengan kabut hitam, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Meskipun Xiao Wanxin adalah racun misterius, racun ular aneh tadi tidak diketahui. Pada saat ini, meskipun Xiao Wanxin tampaknya tidak memiliki masalah besar, wajahnya mulai memutih dan dahinya mulai berkeringat. Jika kita terus bertele-tele seperti ini, Xiao Wanxin harus menjelaskannya di sini hari ini. Suara di depan melayang lagi, "Masih saatnya bagimu untuk menyesal dan ingin pergi, tetapi jika kamu masih menginginkan darah hitam Roland, kamu harus minum secangkir teh ini." Tinju Yang Xuan berdecak. Dia berharap bisa mencabik pria itu di tempat, tetapi saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Kabut di lembah itu penuh, dan dia sama sekali tidak bisa membedakan arah pihak lain. Terlebih lagi, suaranya tidak menentu, jauh dan dekat, kadang-kadang seakan berada tepat di depanku, tetapi kadang-kadang seakan melayang dari tempat yang jauh, sehingga sama sekali tidak dapat mengunci posisi. "Tidak apa-apa, aku minum. Yang penting adalah menyelamatkan orang." Xiao Wanxin memaksakan senyum pada Yang Xuan, lalu melangkah maju, dengan lembut mengambil cangkir giok hitam putih, membeku di belakangnya, mendongak dan minum. Dalam sekejap, tubuh Xiao Wanxin mulai bergetar hebat, dan udara hitam menyebar dari sekitar tubuh Xiao Wanxin. "Wanxin," Yang Xuan ketakutan dan bergegas membantunya. "Tidak, jangan sentuh aku." Xiao Wanxin menahan rasa sakit yang dibawa oleh racun yang sangat tinggi,
menggertakkan giginya dan berkata, tubuhku penuh dengan racun yang sangat tinggi. Kamu harus menjaga jarak setidaknya 1 meter dariku. Yang Xuan hampir mematahkan giginya. Suara itu melayang lagi, ya, tubuh racun hitam itu benar-benar kuat. Sekarang, jika kamu melangkah 100 langkah lebih jauh, kamu dapat melihat darah hitam Roland. Keduanya terus melangkah maju. Xiao Wanxin berjalan sedikit di depan. Saat ini, tubuhnya penuh dengan beton yang tak terbayangkan, dan setiap langkah sangat sulit. Yang Xuan mengikutinya dari dekat, tetapi dia tidak dapat membantu apapun. Dia bahkan tidak bisa mendekat. Dia hanya merasa hatinya seperti dibantai oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Butuh waktu lebih dari 10 menit untuk berjalan 100 langkah. Akhirnya, pada saat 100 langkah, kabut tebal di depan tiba-tiba menghilang, dan bau asam yang kuat datang ke hidungku. Di depan ruang terbuka, tidak ada rumput. Tanah dalam radius 10 meter berwarna abu-abu mati. Di tengah ruang terbuka, ada tanaman berbentuk seperti teratai salju di Gunung Tianshan. Namun perbedaan terbesar antara tanaman ini dan teratai salju di Gunung Tianshan adalah tanaman ini berwarna ungu kehitaman dan terus-menerus mengeluarkan kabut hitam. Bahkan jika Anda berjarak 10 meter, Anda dapat merasakan sensasi khusus berupa pusing dan muntah. Wanxin, racun benda ini setidaknya 100 kali lebih kuat daripada ular aneh dan secangkir teh beracun tadi. Meskipun kita berteman, Anda tidak berkewajiban untuk membayar begitu banyak untuk saya. Jika Anda membuat pilihan lain sekarang, saya tidak akan pernah menyalahkan Anda. Yang Xuan menggigit bibirnya dengan erat. Saat ini, tidak ada yang bisa memahami penderitaan batinnya. Di satu sisi adalah istrinya. Saat ini, dia diracuni dan hidupnya dalam bahaya. Jika dia tidak membuang racunnya, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menjadi sayur selama sisa hidupnya. Di sisi lain, ada seorang pria yang tidak bersalah, yang kemungkinan besar akan mempertaruhkan nyawanya sendiri saat ini. Kedua hal ini tidak dapat diterima oleh Yang Xuan. Tubuh Xiao Wanxin sangat lemah saat ini, dan racun di tubuhnya menelan tubuhnya dengan gila-gilaan. Jika dia bukan racun hitam, dia akan berubah menjadi genangan darah saat ini. Yang Xuan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Xiao Wan menatap Yang Xuan dengan lemah, jika suatu hari aku dalam bahaya, apakah kau akan mati-matian menyelamatkanku seperti hari ini? Yang Xuan menggertakkan giginya dan merasakan jantungnya ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Ya, jika kau dalam bahaya, aku akan mencoba yang terbaik. Yang Xuan saling menatap mata dan mengangguk dengan keras. Xiao Wanxin tersenyum. Kemudian dia menoleh dan mendekati Roland darah hitam tanpa ragu-ragu. Ketika jarinya hendak menyentuh Roland darah hitam, Xiao Wanxin berhenti sebentar, lalu menutup matanya, menggigit giginya dan meraih akar Roland darah hitam. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia sangat menyadari kondisi fisiknya saat ini. Racun itu telah membasahi seluruh sel, saraf, dan pembuluh darah di tubuhnya. Daya tahan fisiknya telah mencapai batasnya, tetapi ketika dia bertemu Roland darah hitam ini, dia tidak hanya tidak memiliki rambut beracun, tetapi juga merasakan hawa dingin mengalir ke tubuhnya melalui jari-jarinya. Kemudian racun di tubuhnya mulai larut dengan cepat, dan napas dingin itu perlahan membangunkan kesadarannya yang kabur. Ketika Roland si darah hitam dicabut, tanah abu-abu mati di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi warna normal. Dan kabut tebal yang menyelimuti sepanjang hari berangsur-angsur menghilang. Ngarai, yang tidak melihat matahari sepanjang tahun, akhirnya menyambut sinar matahari pertama. Aku baik-baik saja, seru Xiao Wan dalam hati dengan gembira. Darah hitam Roland di tangannya juga berubah menjadi daun hijau dan kelopak emas. Tidak lagi mengeluarkan bau asam seperti tadi, tetapi aroma anggrek yang menyegarkan dan elegan. Apa yang terjadi? Yang Xuan merasa senang dan bertanya. Dia hanya berpikir bahwa Xiao Wanxin tidak akan bisa bertahan hidup. Apakah darah hitam Roland sama sekali tidak beracun? Yang Xuan bertanya-tanya. Pada saat ini, suara anak laki-laki kecil di ngarai itu melayang lagi. Jika tidak ada racun, keluarga Ponzi kita tidak perlu tinggal di sini selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Aku juga harus berterima kasih padamu. Sekarang keluarga Ponzi kita akhirnya bebas. Selama ratusan tahun, misi kita adalah tinggal di sini dan mencegah lebih banyak orang mati karena darah hitam Roland ini. Aku sengaja memberimu 2 kesulitan. Ular hijau kecil dan secangkir teh beracun sebenarnya adalah penawar darah hitam Roland.
Tetapi kedua penawar ini adalah racun aneh. Jika kamu bisa menahannya, itu adalah penawar. Jika kamu tidak bisa menahannya, itu sangat beracun. Baiklah, cepat pergi dengan benda ini. Keluarga Ponzi kita akhirnya bebas, haha. Suara itu terdengar dari kejauhan. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pada Xiao Wanxin. Kita telah mengalami hidup dan mati lagi. Kembali ke rumah sakit, Qin Beixian terkejut melihat Yang Xuan Zhen telah mengumpulkan darah hitam Roland. Namun, waktunya mendesak, dan tidak ada waktu untuk berbicara lebih banyak saat ini. Dia segera mulai merebus sari obat. Sekitar 1 jam kemudian, saya akhirnya membuat setengah mangkuk kecil sup obat berwarna coklat. Yang Xuan dengan hati-hati menyuapkan sup obat ke dalam mulut Sunan. Setelah beberapa saat, wajah Sunan berangsur-angsur menjadi kemerahan. Di mana aku? Apa yang terjadi? Sunan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, Yang Xuan akhirnya meletakkan hatinya yang menggantung dan memeluk Sunan erat-erat di lengannya. Pintu bangsal, Tuan Qin, terima kasih banyak kali ini. Saya harus mengingat kebaikan ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu untuk menggunakan saya di masa mendatang, Anda dapat berbicara. Ye Wuji mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepadanya. Ada 500 juta di kartu ini, itu hanya sedikit pemikiran. Setelah itu, dia cepat-cepat menambahkan, jangan salah paham, Tuan Qin. Saya tahu Anda bukan pecinta uang. Mari kita gunakan uang itu untuk penelitian medis. Qin Beixian tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya seorang dokter. Menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas saya. Adapun niat Anda, sumbangkan langsung ke lembaga terkait. Selain itu, saya sangat tersentuh oleh persahabatan Anda dengan istri Anda. Sampai jumpa nanti. Setelah itu, Qin Beixian berbalik dan pergi sambil tersenyum. Yang Xuanmu pergi dengan punggung gunung Qinbei. Dia sangat menghormati. Lelaki tua yang sangat dihormati itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengingat kebaikan itu. Wanxin, Yang Xuan menoleh ke arah hati Xiaowan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan banyak mengucapkan terima kasih. Aku hanya akan mengucapkan sepatah kata. Aku akan selalu berutang budi padamu dalam hidupku. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa melewati api dan air untukmu kapan saja. Xiao Wanxin tampak sedikit aneh, jika aku tidak membantumu kali ini, apakah kamu akan melewati api dan air untukku? Yang Xuan sedikit tertegun. Melihat hati Xiaowan, dia mengangguk pelan, iya. Ekspresi Xiao Wanxin segera mereda, sudah cukup memilikimu. Pergi dan rawat istrimu dan undang aku makan malam nanti. Baiklah, tidak masalah. Buat janji kapan saja. Yang Xuan kembali ke bangsal. Meskipun racun Sunan telah hilang, dia masih lemah. Dia dirawat di rumah sakit sepanjang malam dan dipulangkan saat fajar keesokan harinya. Aneh sekali. Kenapa aku bisa diracuni tanpa alasan? Setelah kembali ke rumah, Sunan tampak bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia diracuni. Pikirkanlah, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi kemarin? Tanya Yang Xuan. Setelah berpikir sejenak, Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kemarin, seperti biasa, aku bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Aku membeli sarapan di seberang kantor, dan kemudian aku berada di kantor sepanjang waktu. Tidak ada yang istimewa terjadi. Aneh sekali. Yang Xuan menyentuh dagunya dan bertanya-tanya bagaimana pembunuh itu meracuninya. Tadi malam, dia bertanya kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk melindungi Sunan secara diam-diam. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat orang yang mencurigakan mendekati Sunan kemarin. Tetapi bagaimana racun itu berasal? Pada saat ini, telepon Yang Xuan tiba-tiba berdering. Tuan Qin, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yang Xuan segera menghubungkan. Itu adalah Qin Beixian. Qin Beixian berkata di ujung telepon, saya lupa mengatakannya tadi. Sebaiknya Anda melaporkannya kepada petugas, karena racun ini sangat istimewa dan tidak akan pernah muncul dalam keadaan biasa. Selain itu, racun ini perlu ditelan sebelum dapat menyerang tubuh, dan jumlahnya juga sangat akurat, jadi tidak boleh terjadi secara tidak sengaja. Kemungkinan besar itu adalah kasus keracunan yang direncanakan dengan cermat. Perlu ditelan. Wajah Yang Xuan membeku, dan sebuah ide muncul dari benaknya. Baiklah, saya akan mengurusnya saat saya mengenal Qin tua. Setelah menutup telepon, Yang Xuan bertanya kepada Sunan, menantu perempuan, apakah kamu yakin tidak makan apapun kecuali sarapan kemarin? Sunan mengangguk,
Yah, karena kemarin ada begitu banyak hal, aku bahkan tidak punya waktu untuk minum. Mengapa aku diracuni? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, mungkin itu hanya kecelakaan. Jangan terlalu banyak berpikir, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di masa depan. Jangan pergi bekerja hari ini. Beristirahatlah di rumah saja. Aku akan keluar dan berbicara dengan beberapa temanku. Setelah keluar, Yang Xuan tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam di matanya dan langsung melaju ke toko sarapan yang berseberangan dengan perusahaan Su. Saat ini, hari masih pagi. Seharusnya ini adalah waktu terbaik untuk bisnis sarapan, tetapi hari ini pintunya tertutup. Yang Xuan mengetuk pintu. Tidak ada gerakan di dalam. Tepat ketika Yang Xuan ingin masuk dengan paksa, bibi setengah baya yang menjual stik adonan goreng di sebelah berkata, "Jangan mengetuk. Lao Zhang tidak menjual sarapan. Toko ini akan menjadi milikku di masa depan." Yang Xuan bertanya-tanya, "Mengapa?" Bibi setengah baya itu tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menggoreng stik adonan goreng dan berkata, "Lao Zhang tidak tahu apa yang terjadi kemarin malam." Dia tiba-tiba tertawa di tengah malam. Keesokan harinya juga merah. Dia juga mengatakan bahwa dia menjual sarapan pada hari terakhir. Ketika sudah habis terjual, dia memberikan tokonya kepadaku. Kupikir dia bercanda, tetapi tanpa diduga, setelah dia menjual sarapannya, dia benar-benar melemparkan kunci toko kepadaku dan mengatakan bahwa dia akan memiliki kehidupan yang bahagia di masa depan. Kurasa kepala tua ini pasti telah memenangkan lotre. Hei, kapan keberuntungan ini akan berpihak padaku? Yang Xuan sedikit mengernyit. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Bibi setengah baya itu mengeluarkan potongan gorengan dan meletakkannya di rak. Siapa tahu, dia tidak mengatakannya, hanya mengatakan bahwa dia akan bersenang-senang. Tetapi kurasa jika dia benar-benar memenangkan lotre, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan seorang wanita. Kepala tua ini biasanya terlihat jujur, tetapi aku tidak tahu kebajikannya. Setelah mendengarkan, Yang Xuan mengeluarkan telepon dan menghubungi si Musang, "Bantu aku menemukan seseorang segera." Sejak Longtang menyatukan Nanjiang, Long Xiaoman dan Zhou Ahu telah berfokus pada ibu kota provinsi dan perluasan wilayah. Sekarang mereka jarang kembali ke Nanjiang. Si Musang telah menjadi pemimpin di sini. Sekarang ia diakui sebagai pemimpin nomor 1 di dunia bawah tanah di Nanjiang. Siapapun yang melihatnya harus dengan hormat memanggil saudara Huang. Semua tempat hiburan di Nanjiang, setidaknya yang sedikit lebih tinggi, adalah industri Longtang. Si Musang juga sangat efisien. Ia menelepon kembali dalam waktu kurang dari 10 menit. "Saudara Yang, seorang lelaki tua memang datang ke Istana Naga tadi malam. Menurut manajer pemasaran di sana, meskipun ia tampak sederhana, ia sangat kaya. Baru tadi malam, ia memesan 5 gadis dan membuka lebih dari 30.000 minuman sendirian. Ia seharusnya menjadi orang yang Anda cari." Yang Xuan mengangguk, "Di mana orang-orang sekarang?" "Di kamar presidensial Hotel Perdagangan Internasional. Awasi orang itu terlebih dahulu. Jangan biarkan ia melarikan diri. Aku akan sampai di sana dalam 10 menit." Yang Xuan melaju ke pintu Hotel Perdagangan Internasional. Si Musang sudah dekat, jadi dia sudah lama menunggu di pintu. "Kakak Yang." Melihat mobil Yang Xuan datang, si Musang segera berlari untuk membantu membuka pintu. "Sial, bagaimana cara berpakaianmu?" Ketika Yang Xuan melihat si Musang, dia marah dan merinding. Si Musang bukan lagi gangster kecil sebelumnya, tetapi saudara kandung dari seluruh dunia bawah tanah Nanjiang. Pada saat yang sama, pakaian anak laki-laki itu juga telah mencapai, langkah, dan memiliki lebih banyak selera daripada sebelumnya. Sebuah sweater turtleneck merah muda, sepasang celana panjang hijau tua dan sepatu turis putih favoritnya. Dari 37 poin menjadi rambut ikal bergelombang, tubuhnya juga terlihat seperti parfum, ditambah wajahnya dengan wajah runcing. Siapapun yang melihatnya pasti merinding. Si Musang berkata sambil tersenyum, Kakak Long berkata, "Aku bos sekarang, mewakili wajah Aula Naga. Biarkan aku bekerja lebih keras pada pakaianku. Aku telah mempelajari gaun ini untuk waktu yang lama." "Kakak Yang, bagaimana? Apakah itu terlihat sangat personal?" Yang Xuan menelan ludah, "Baiklah, kepribadian pertama di dunia, di mana orang-orang sekarang?" "Masih di atas sana. Aku sudah mengirim saudaraku untuk berjaga di pintu." "Pergi, naik." Rombongan itu tiba di pintu kamar presidensial di lantai atas.
Yang Xuan mengangkat kakinya dan menendang pintu hingga terbuka. Kemudian beberapa saudara dari Aula Naga bergegas masuk. Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan? Kepala Lao Zhang sedang tidur dengan kedua saudara perempuannya di lengannya, dia dikejutkan oleh beberapa orang yang tiba-tiba menyerbu masuk. Huang, kakak Huang. Kedua gadis itu mengenal Musang dan menyapa dengan tergesa-gesa. Si Musang melambaikan tangannya, pakai bajumu dan pergi dari sini. Kedua gadis itu segera mengenakan pakaian mereka dengan tergesa-gesa dan bergegas keluar. Hei, kemana kamu pergi? Aku memberimu uang, teriak Lao Zhang dengan cepat. Si Musang menamparkan wajahnya. Sial, jujur saja, berapa umurmu? Kamu bisa melempar. Lao Zhang tampak ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Aku sepertinya tidak menaruh dendam padamu. Oh, aku ingin uang. Aku akan memberikan apa yang aku inginkan. Lao Zhang, yang tiba-tiba menjadi kaya, sangat murah hati. Dia telah miskin sepanjang hidupnya. Sekarang dia tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Dia memiliki sedikit psikologi konsumsi pembalasan. Sial, siapa yang menginginkan uang kecilmu? Si Musang menamparkan lagi dan berkata dengan keras, dengarkan, orang tua, kakak laki-lakiku ingin bertanya padamu sekarang. Kamu dapat menjawab apapun yang kamu minta, atau tenaga kerja dan modal akan merobohkan tulang-tulangmu. Yang Xuan menatap kepala Lao Zhang selama beberapa detik dan berkata dengan samar, kemarin pagi, mengapa kamu meracuni sarapanmu? Siapa yang menyuruhmu? Wajah Lao Zhang memucat ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, racun apa? Aku tidak mengerti. Aku tidak meracuni. Meskipun dia menyangkalnya, ekspresi gugup dan tatapan matanya yang sekilas telah menjelaskan semuanya. Yang Xuan tidak berbicara, hanya berbalik dan duduk di sofa di sebelahnya, perlahan mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Mata si Musang itu memancarkan sedikit rasa dingin dan berkata dengan senyum muram, jangan bilang iya, oke, kalau begitu bersenang-senanglah denganmu. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada beberapa adik laki-laki di dekatnya. Adik-adik ini segera maju, menyeret kepala Lao Zhang dari tempat tidur ke lantai, lalu meninju dan menendang. Jangan berkelahi, aku bilang. Lao Zhang sama sekali tidak tahan. Akhirnya dia berkata, itu bukan urusanku. Kemarin malam, seorang wanita menemuiku dan memberiku sejumlah uang untuk meracuniku saat sarapan, lalu menjual sarapan beracun itu kepada seseorang. Saat itu, mereka menunjukkan foto-foto kepadaku. Aku mengenal orang-orang di foto itu. Mereka adalah Presiden Su, yang membuka perusahaan di seberang toko sarapanku. Presiden Su sering datang kepadaku untuk membeli sarapan. Dia dan aku adalah kenalan, jadi aku menolak saat itu. Tetapi wanita itu juga membawa beberapa pengawal dan mengancamku bahwa jika aku tidak melakukannya, mereka akan membunuhku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Itu benar-benar bukan urusanku. Aku juga dipaksa. Jangan melapor kepada petugas. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku bisa memberimu setengah dari uang itu. Ada ratusan ribu. Tolong ampuni aku sekali. Ledakan. Si Musang menendang kepala dan dada Lao Zhang. Sial, siapa yang kau bohongi? Kau menghabiskan terlalu banyak waktu di sini dan mengatakan kau dipaksa. Sialan, si Musang berkata sambil menginjak kepala dan lengan Lao Zhang, mendengar bunyi klik dan langsung mematahkan lengannya. Lao Zhang menjerit kesakitan. Sudah kubilang, mereka tidak memaksaku, tetapi aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. 2 juta, aku sudah miskin sepanjang hidupku. Aku tidak bisa menahannya. Si Musang mengangkat tangannya untuk melawan lagi. Yang Xuan melambaikan tangannya dan bertanya, seperti apa rupa wanita itu? Lao Zhang memegangi pergelangan tangannya dan berkata, usianya sekitar 28, sangat cantik, tetapi matanya sangat menakutkan. Ngomong-ngomong, dia berbicara dengan aksen Tianhai. Aku tidak tahu yang lain, aksen Tianhai. Yang Xuan merenung sejenak. Dia sepertinya tidak punya musuh di Tianhai. Apakah sulit? Tiba-tiba, sesosok muncul dari benak Yang Xuan. Dengan tergesa-gesa memanggil Sunan, menantu perempuan, di mana kamu punya foto Limin? Sunan berkata di ujung telepon, tidak, tapi dia sekarang adalah wakil presiden perusahaan Xingqiao. Dia seharusnya bisa menemukannya di internet. Tunggu sebentar, aku akan menemukannya. Setelah beberapa saat, Sunan menemukan beberapa foto Limin di situs web resmi perusahaan Xingqiao, lalu mengirimkannya ke Yang Xuan.
Aku menemukannya. Aku mengirimkan ponselmu. Kenapa kamu menginginkan fotonya? Sunan bertanya dengan curiga. Biarkan saja, aku akan memberitahumu nanti. Yang Xuan menutup telepon, lalu menyerahkan foto Li Min ke kepala Lao Zhang. Apakah itu dia? Lao Zhang melirik layar dan mengangguk. Ya, itu dia. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu, tetapi ketika dia datang kepadaku malam itu, aku mendengarnya menjawab telepon. Sepertinya pesawat kembali ke Tianhai pada malam hari. Jawab Lao Zhang. Kemudian dia menangis dengan getir. Aku mengatakan semua yang seharusnya kukatakan. Tolong lepaskan aku sekali. Jangan melapor kepada petugas. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Yang Xuan mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung lucu. Baiklah, jangan khawatir, aku berjanji kamu tidak akan masuk penjara. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya seperti kilat dan menjepitnya di jakun Lao Zhang. Dia mengerahkan sedikit tenaga. Dia hanya mendengar bunyi klik. Kantong otak Lao Zhang miring dan kehilangan napas dalam sekejap. Yang Xuan tidak mengingkari janjinya. Lao Zhang benar-benar tidak perlu masuk penjara, karena orang mati tidak akan masuk penjara. Tidak peduli apapun alasannya, bahkan jika dia benar-benar dipaksa, Yang Xuan tidak bisa membiarkannya terus hidup. Sunan jelas merupakan sisik terbalik Yang Xuan yang tak tersentuh. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Bersihkan di sini. Yang Xuan Chong memberi perintah pada musang itu, lalu berbalik dan pergi. Ketika saya sampai di pintu hotel, saya memanggil Skylark dan Begonia. Kalian berdua akan menjemputku di bandara dan pergi ke Tianhai bersamaku. Kota Tianhai, sebuah villa mewah di pinggiran kota. Li Min sedang berenang di kolam renang dalam ruangan dengan pakaian renangnya. Di sebelah kolam renang ada beberapa pengawal hitam yang khidmat. Presiden Li, asisten itu tiba-tiba bergegas masuk. Tuan Li, hal besar itu buruk. Mengenakan pakaian renang, Li Min berenang ke sisi kolam renang dan menaiki tangga. Kedua pengawal itu segera mengambil handuk mandi putih dan menutupinya. Apa yang begitu bingung? Tidakkah kamu tahu aku tidak suka diganggu saat berolahraga? Li Min menyeka rambutnya dengan handuk mandi dan mengerutkan kening dengan tidak senang. Asisten itu tampak cemas, mendekatkan mulutnya ke telinga Li Min dan membisikkan beberapa patah kata. Apa? Wajah Li Min membeku dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin. Aku berusaha keras untuk mendapatkan racun semacam itu dari Miao Jiang. Meskipun orang yang diracuni itu tidak akan mati, dia akan menjadi sayur, dan kemudian berbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya. Aku mencoba yang terbaik untuk mendapatkan racun aneh ini, hanya untuk membuat hidup Sunan yang murah lebih baik daripada kematian. Lagi pula, tidak ada obat untuk mengatasi racun ini. Itu pasti berita palsu yang sengaja disebarkan di sana. Asisten itu buru-buru berkata, Tuan Li, tidak ada kesalahan. Berita itu sepenuhnya benar, racun aneh itu benar-benar tidak ada obatnya. Tapi Qin Beishan, seorang dokter nasional, yang menyelamatkannya. Apa? Qin Beishan. Wajah Li Min tiba-tiba berubah. Jika Qin Beishan menembak, berita itu mungkin benar. Meskipun racun ini kuat, bahkan niat terbaik pun tidak dapat diredakan, tindakan Qin Beishan belum tentu demikian. Dia adalah dokter nasional pertama di negara Longxia. Orang tua ini, dia sangat usil. Li Min menamparkan meja dengan keras. Dia menghitung ribuan perhitungan, tetapi dia tidak menghitung bahwa Qin Beishan akan menyelamatkan Sunan. Aku tidak menyangka Sunan, jalan kecil, memiliki keberuntungan seperti ini, tetapi jika dia dapat menghindari hari pertama sekolah menengah pertama, aku tidak percaya dia dapat menghindari hari ke-15. Li Min mendengus dingin, jika aku dapat memperbaikinya sekali, aku dapat memperbaikinya untuk kedua kalinya. Aku tidak percaya dia bisa seberuntung itu setiap saat. Asisten itu tampaknya memiliki beberapa keraguan. Tuan Li, saya pikir masalah Sunan dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Sekarang setelah Anda baru saja menjabat sebagai wakil presiden perusahaan Xingqiao, prioritas utama adalah meletakkan fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus dilakukan? Li Min tiba-tiba berkata dengan marah, si jalan kecil ini telah melawan saya berulang kali di Nanjiang. Saya ingin dia membayar harganya. Asisten itu berhenti berbicara. Dia telah bersama Li Min selama bertahun-tahun dan mengetahui karakter Li Min dengan baik. Ini adalah wanita yang licik, memiliki banyak cara, dan memiliki keberanian. Dia akan membuat prestasi besar di masa depan. Selama dia mengikutinya,
dia akan memiliki daging untuk dimakan. Satu-satunya kerugiannya adalah dia tidak tahu bagaimana menanggungnya. Selama seseorang menyinggung perasaannya, dia harus melaporkan kekurangannya. Baiklah, saya akan mengaturnya selanjutnya, tetapi Anda harus mengawasinya dan mengambil tindakan pencegahan selama ini. Asisten itu memperingatkan, menjaga. Mengapa saya harus menjaga? Sunan, Li Min memiliki beberapa keraguan. Asisten itu berkata, Sunan tidak khawatir, terutama suaminya yang bernama Yang Xuan. Kita sudah banyak melakukan kesalahan di Nanjiang sebelumnya. Di permukaan, kita memang pernah disakiti oleh Sunan. Sebenarnya, suaminya lah yang menabrak hantu itu dari belakang. Dan menurut pengamatanku, pria ini sama sekali tidak sesederhana itu, jadi dia tidak akan menyerah saat hal ini terjadi. Jadi menurutmu aku takut pada pecundang bernama Yang Xuan itu? Li Min tidak menunggu pihak lain menyelesaikan perkataannya dan mencibir, apa kau tahu kenapa aku harus pergi ke sana sendiri malam sebelumnya? Kenapa aku tidak membunuh orang tua itu saat semuanya sudah selesai? Setelah mengatakan itu, mata Li Min tiba-tiba memancarkan sedikit rasa dingin, dan berkata dengan tegas, itu karena aku sengaja mengatur semua ini. Setelah aku mengetahui hal ini, Yang Xuan harus melacak pembunuhnya, jadi aku sengaja meninggalkan petunjuk agar dia menemukanku. Asisten itu tampak bingung. Sudah terlambat untuk menutupi apa yang telah dilakukan orang lain. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri di sini? Tuan Li, mengapa? Asisten itu bertanya dengan curiga. Kenapa? Li Min tersenyum, aku hanya ingin dia tahu bahwa akulah yang meracuni Sunan, tetapi dia tidak bisa menolongku. Yang sebenarnya kuinginkan adalah perasaan bahwa aku membenci tulang-tulangku tetapi hanya bisa menatapku. Asisten itu sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit khawatir, Tuan Li, kurasa lebih baik tidak menganggapnya enteng. Bagaimana jika pria itu melompati tembok? Li Min mencibir, jika aku berada di Nanjiang, aku mungkin takut padanya. Tetapi jangan lupa di mana ini. Ini Tianhai. Itu bukan hanya kantor pusat perusahaan Xingqiao, tetapi juga fondasi keluarga Liku. Jika orang itu tahu yang sebenarnya, dia akan dengan jujur bersarang di Nanjiang. Tetapi jika dia benar-benar gila dan datang ke lautan surga, aku akan membuatnya pergi lagi. Asisten itu berhenti berbicara dan hanya mendesah dalam hatinya. Tuannya baik dalam semua aspek, tetapi terkadang dia terlalu percaya diri. Jika dia terus seperti ini, dia akan tersandung suatu hari nanti. Apakah kamu bersama orang yang salah? Setelah asistennya kembali, dia langsung berkemas dan meninggalkan Tianhai. Dia samar-samar merasa bahwa jika dia terus mengikuti Li Min, dia akan membuat bencana besar cepat atau lambat. Namun dia tidak menyadari bahwa keputusannya lah yang menyelamatkannya dari bencana. Serigala bermata putih, butalah mata anjingmu, bahkan aku berani berkhianat. Jika aku bertemu denganmu, lihat bagaimana aku menghadapimu. Beberapa jam kemudian, Li Min menerima laporan pengunduran diri dari asistennya dan menepuk meja dengan marah. Tepat ketika dia kehilangan kesabarannya, seorang pengawal masuk, Presiden Li, beberapa orang di luar mengatakan mereka ingin bertemu denganmu. Siapa? Tidak seorang pun. Li Min berkata dengan tidak sabar bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin menemuinya pada waktu-waktu biasa. Dari mana dia punya ide untuk menemuinya satu persatu? Pengawal itu melanjutkan, pria itu mengatakan namanya Yang Xuan. Wajah Li Min membeku, dan kilatan dingin melintas di matanya. Haha, sepertinya benar-benar ada orang yang tidak takut mati akhir-akhir ini. Biarkan dia masuk. Melihat Yang Xuanguo benar-benar datang dari luar, itu agak di luar dugaan Li Min. Apakah kamu datang untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Li Min duduk di sofa dengan dua kaki jenjang terlipat dan segelas anggur merah bergetar di tangannya. Menurutnya, Yang Xuan pasti datang untuk memohon belas kasihan ketika dia muncul di depannya saat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Junji adalah orang yang tahu urusan terkini. Selamat, kamu membuat pilihan yang paling tepat hari ini. Pada saat ini, Li sensitif terhadap kepuasan yang luar biasa. Sejak kecil, dia menyukai perasaan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun beberapa waktu lalu di Nanjiang, dia berulang kali dikalahkan oleh dua orang yang baginya hanyalah peran kecil, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Sekarang, dia akhirnya menunggu sampai pihak lain berlutut dan memohon belas kasihan. Baiklah, suasana hatiku sedang baik hari ini. Kamu berlutut dan memukul kepalaku sebanyak 300 kali, lalu mematahkan tangan dan kakimu.
Aku tidak bisa terus menyelidiki masalah ini. Mengenai istrimu, aku sudah memberinya pelajaran 2 hari yang lalu. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri nanti. Li Min berkata dengan dingin. Yang Xuan saling menatap dengan tatapan mata yang agak gila, berpikir apakah otak wanita itu sakit. Aku khawatir kamu salah paham. Yang Xuan berkata dengan lemah, aku datang ke sini hari ini untuk mendapatkan sesuatu. Li Min bermain, oh, akun apa? Yang Xuan saling menatap dan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya, hidupmu. Li Min sedikit tertegun dan tertawa. Sebelumnya, aku hanya mengira kamu pecundang. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami keterbelakangan mental. Menginginkan hidupku. Apakah kamu memiliki kemampuan? Aku tahu kamu memiliki kekuatan di Nanjiang, tetapi jangan lupa di mana itu. Ini Tianhai, wilayah keluarga Liku. Kamu seperti semut di sini. Seseorang, dengan Li Min minum, puluhan pengawal pembunuh berpakaian hitam dengan parang menerobos masuk ke pintu. Asisten yang meninggalkan Li Min sebelumnya masih belum cukup mengenal Li Min. Meskipun Li Min sangat sombong, dia tidak berpikiran sempit. Dia tahu bahwa karakternya pasti akan menyinggung banyak orang, jadi dia diam-diam melatih sekelompok ahli dan mengintai di sekitar villa selama 24 jam. Pecundang, apakah kamu tidak cukup bisa bermain? Semua budak rumah tanggaku adalah ahli yang kutemukan dari pasar tinju hitam bawah tanah. Mereka semua membawa nyawa manusia. Aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kamu lawan. Li Min berkata dengan marah, berikan padaku dan potong orang ini menjadi saus daging. Suara itu jatuh, dan puluhan orang berpakaian hitam tiba-tiba menyerbu ke arah Yang Xuan sambil membawa parang berkilauan. Tampaknya Li Min tidak melebih-lebihkan. Orang-orang ini sangat haus darah. Jika mereka tidak memiliki beberapa nyawa di tangan mereka, mereka tidak mungkin memiliki semangat membunuh seperti itu. Dan mereka memiliki kungfu di tangan mereka. Pisau itu sangat tajam dan kejam. Namun, Yang Xuan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia memegang tangannya di depan dadanya dan tampak sangat santai. Pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba menyala. Sekelompok pengawal berpakaian hitam tiba-tiba merasakan bunga di depan mereka, dan sesuatu tampak bergetar. Kemudian saya mendengar suara gemerincing. Tetapi itu tidak memengaruhi lambaian pisau mereka. Namun, ketika mereka mengangkat tangan mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain tidak terluka, dan bagaimana dengan pisau di tangan mereka. Saat itu, tiba-tiba seseorang berteriak dengan menyedihkan, dan pergelangan tangannya dipotong oleh Seng Seng. Telapak tangan jatuh ke tanah bersamaan dengan lengkungan itu. Yang lain berpakaian hitam tercengang dan secara naluriah melihat pergelangan tangan mereka. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka, mereka juga mengeluarkan teriakan yang paling menyedihkan bersama-sama. Tanah itu penuh dengan lengan dan parang yang patah. Tidak heran pria ini tidak terluka. Ternyata pada saat mengayunkan pisau, pergelangan tangan mereka terpotong dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka jatuh ke tanah dengan parang mereka. Suara gemerincing tadi adalah suara telapak tangan dan parang mereka jatuh ke tanah bersamaan. Namun, Yang Xuan tidak mengangkat kelopak matanya dari awal hingga akhir, dan kedua tangannya masih dengan mudah melingkari dadanya. Namun di kedua sisinya, ada dua wanita lagi dengan tubuh yang sangat panas dalam balutan celana ketat hitam. Tidak ada gunanya menahan orang-orang ini. Bunuh mereka. Yang Xuan berbicara dengan lemah. Sua-sua, pedang panjang di tangan Lark Begonia terangkat lagi. Dalam waktu kurang dari sedetik, sepertinya itu hanya sesaat. Orang-orang berpakaian hitam yang baru saja menutupi pergelangan tangan mereka telah kehilangan napas. Di masing-masing leher mereka, ada garis merah yang sangat tipis. Sampai mereka mati, mereka tidak percaya bahwa akan ada pedang secepat itu di dunia. Mata Li Min penuh dengan kengerian. Hanya dirinya sendiri yang tahu seberapa kuat tim pengawal yang diam-diam dibentuknya. Karena karakternya, tidak sekali atau dua kali musuhnya datang untuk membalas dendam, termasuk beberapa pembunuh bayaran papan atas yang menghabiskan banyak uang. Namun, setiap kali, dia akan dengan mudah dibunuh oleh tim pengawal yang diam-diam dibentuknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ada dua ahli sekuat itu di sekitar Yang Xuan. Para pengawalnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan satu sama lain. Li Min akhirnya panik. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah wanita tertua dari keluarga Li. Dia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dari kecil hingga besar,
dan memiliki pikiran dan ketenangan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Segera dia mendapatkan kembali ketenangannya. Banyak hal telah terjadi. Tidak baik bagimu untuk membunuhku. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku adalah wanita tertua dari keluarga. Li, nama ayahku adalah Li Tiansheng. Aku adalah pemilik keluarga Li saat ini. Bagaimana dengan keluarga Li Tianhai kita? Aku tidak perlu banyak bicara. Kurasa kau seharusnya sudah mendengarnya. Jika sesuatu terjadi padaku hari ini, apalagi kau, bahkan seluruh Nanjiang akan hancur. Yang Xuan tampak tenang, lalu Li Min melanjutkan, jika kau membiarkanku pergi hari ini, aku tidak hanya dapat menghapusmu, tetapi juga menandatangani perjanjian kerjasama denganmu di masa depan. Meskipun Nanjiang makmur, bagaimanapun juga itu adalah tempat seukuran telapak tangan. Jika kau ingin datang ke Tianhai untuk pembangunan, itu kata-kataku. Di tempat lain, aku tidak bisa menjamin, tetapi di Tianhai, aku hanya butuh satu kata untuk membuat perusahaanmu dan istrimu makmur di sini. Li Min memang wanita yang sangat kuat, yang sama sekali tidak sebanding dengan wanita gila Pan Yunqian yang hanya bisa bermain air. Kata-kata, kebaikan, dan kekuatan, dapat dikatakan kedap air. Li Min juga menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat percaya diri. Menurutnya, pihak lain harus memilih yang terakhir tidak peduli dari sudut mana. Namun, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum, dengan penghinaan dan ejekan, tetapi juga bercampur dengan dingin yang sangat menakutkan.